Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 6 yang sangat Ustadz banggakan. Bertemu lagi dengan Ustadz di sini dalam pembelajaran jarak jauh di Min 1 Probolinggo. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang mengenal bilangan bulat. Terlebih dahulu sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemahaman akan materi dan kegiatan kita pada pagi ini, mendapatkan ridho Allah sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, mari sekarang kita mulai memasuki materi tentang mengenal bilangan bulat. Nah, sebelum mengenal bilangan bulat, ada baiknya kita mengerti dulu, memahami dulu tentang jenis-jenis bilangan yang ada di dalam matematika. Yang pertama adalah bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu bilangan-bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai dengan tak terhingga. Contohnya 0, 1, 2, 3 yang dimulai dari angka 0. Kemudian bilangan asli, yaitu bilangan-bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai dengan tak terhingga. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan dari angka 1. Jadi bedanya dari bilangan cacah dengan bilangan asli, kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0, kalau bilangan asli dari angka 1. Kemudian yang ketiga materi kita pagi hari ini adalah bilangan bulat, yaitu bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Toh 0, positif 1 hanya dibaca 1, 2, 3. Kalau negatif dibaca negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Yang keempat adalah bilangan rasional atau bilangan pecahan. Nanti kita bahas juga di semester pertama ini, nanti setelah bilangan bulat, yaitu bilangan yang dinyatakan dalam A per B, di mana A sebagai pembilang, A itu yang atas ini, A sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Dan yang kelima adalah bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam A per B. Contohnya X kuadrat, akar pangkat 2, akar pangkat 3, pi. Nah, itu adalah bilangan irasional. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat yaitu bilangan-bilangan yang terdiri atas bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Contoh negatif 3, negatif 11, 0, 5, 6, dan seterusnya. Nah, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Di sini ada 0. Kemudian di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif dan di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Ingat, sebelah kiri dari 0 adalah bilangan bulat negatif, di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, semakin ke kiri, maka bilangan itu semakin kecil. Semakin ke kiri, bilangan itu semakin kecil. Sedangkan bilangan itu semakin ke kanan, bilangan itu semakin besar. Artinya, bilangan yang berada di sebelah kiri 0, semakin ke kiri, maka nilainya semakin besar. Semakin kecil, maaf. Jadi semakin ke kiri, semakin kecil nilainya. Meskipun angkanya besar. Contoh, negatif 10 dengan negatif 3. Negatif 3 ini lebih besar nilainya dari negatif 10. Kalau dalam bahasa ilmiahnya utang 3 dengan utang 10. Nah, berarti utang 10 itu lebih banyak daripada utang 3. Berarti yang utang 3 masih lebih kaya daripada yang utang 10. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil.
Kalau semakin ke kanan, semakin besar. Berarti 1 itu lebih kecil daripada 4, karena ke kanan. 4 ada di sebelah kanan. Nah, semakin ke kiri, semakin kecil. Negatif 1 dengan negatif 5. Negatif 5 ada di paling kiri, ada lebih ke kiri daripada negatif 1. Berarti negatif 1 lebih besar daripada negatif 5. Nah, tuh. Jadi, Ustadz ulangi lagi bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif yang berada di sebelah kanan 0, 0, bilangan netral, dan bilangan negatif yang ada di sebelah kiri 0. Jadi, semakin ke kiri, bilangan itu semakin kecil. Semakin ke kanan, bilangan itu semakin besar. Nah, paham anak-anak ya? Kita lanjut. Sekarang kita akan belajar menuliskan bilangan bulat. Nah, contohnya seperti ini. Bilangan bulat. Positif 5 ya ditulis 5. Biasa tidak usah positif. Atau plus, tanda plus tidak usah. Ini negatif 10. Ditulis negatif 10. Ada tandanya negatif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasa kita jumpai. Suhu di kutub utara mencapai 7 derajat di bawah 0. Nah, berarti kalau di bawah 0, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan laut, berarti di situ sudah tandanya adalah negatif. Berarti dapat kita tulis di sini dengan negatif 7. Seekor burung terbang setinggi 8 meter di atas permukaan laut. Kalau di atas, berarti itu bilangannya positif. Kita tulis positif 8. Nah, lanjut. Contoh lagi. Negatif 21 ditulis dengan tandanya. Tanda negatif, tanda seret. Nah, negatif, ini tanda negatif. Negatif 21. 35 ditulis nah, positif 35. Nah, 35 ditulis 35 saja. Kalau membaca negatif 24 dibaca jadi tulis dengan negatifnya. Negatif 24. Nah, ini keliru. Ini seharusnya tidak ada negatifnya. Nah, start ganti. Seharusnya dibaca 50. 50 dibaca 50. Jadi ini cara menuliskan bilangan bulat. Paham anak-anak ya? Jadi kalau negatif tinggal dikasih tanda, kalau positif tanpa dikasih tanda. Itu cara menuliskan bilangan bulat. Kemudian kalau itu merupakan suatu kalimat disuruh dalam bilangan bulat, kita lihat apakah di situ nanti di bawah permukaan laut, di bawah permukaan tanah 0, atau di bawah 0, maka itu negatif. Kalau di atas itu berarti bilangan positif. Nah, lanjut, mudah-mudahan paham. Kita lanjut sekarang mengurutkan bilangan bulat. Nah, mengurutkan bilangan bulat. Contoh di sini. Bilangan 4, negatif 5, negatif 7, 0, 6, dan negatif 3 jika diurutkan dari bilangan terkecil, yaitu, ingat, bilangan terkecil. Kita ingat penjelasan yang tadi, bahwa semakin ke kiri, bilangan tersebut semakin kecil. Nah, mana yang letaknya paling kiri, atau di situ kita tentukan dulu. Di sini ada bilangan positif, ada bilangan negatif, ada 0. Semakin ke kiri dari bilangan 0 itu semakin kecil. Nah, di situ ada negatif 5, negatif 7, negatif 3. Mana yang letaknya paling kiri? Nah, yang letaknya paling kiri dari 0 atau yang negatifnya paling besar, di situ berarti paling kecil nilainya. Jadi di situ kita
urutkan dari negatif 7. Nah, negatif 7 ini paling kiri. Kita lanjut dengan negatif 5, kemudian negatif 3, setelah itu 0, kemudian 4, dan yang terakhir adalah positif 6. Itu jika diurutkan dari bilangan yang paling kecil. Jika diurutkan dari yang terbesar, maka kita mulai dari bilangan positif yang angkanya paling besar. Nah, kalau itu bilangan negatif semua gimana Ustadz? Ya kita mulai, kalau itu bilangan dimulai dari bilangan yang terkecil, cari bilangan negatif yang angkanya paling besar. Nah, angkanya paling besar itu berarti paling kecil. Semakin besar angka negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, seperti itu. Jadi semakin besar angka negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Jadi kalau mengurutkan dari yang terkecil, kalau itu bilangan negatif, maka diurutkan mencari bilangan negatif yang angkanya paling besar. Gampangnya seperti itu. Kalau diurutkan dari bilangan yang terbesar, maka cari bilangan negatif yang angkanya paling kecil. Nah, seperti itu anak-anak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahaminya, perlu yang namanya latihan soal. Nah, ini latihan soalnya. Anak-anak bisa mengerjakan, dicatat soalnya di buku tulis, kemudian dijawab. Nah, jawaban dikirim ke WA-nya Ustaz. Terima kasih anak-anak. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa anak-anak pahami dan bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang sedikit ini. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.